suaminya sendiri kemudian meninggal dunia, tetapi kasusnya sendiri tidak berakhir. Pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, dan sebagainya, tidak semuanya dikenali di dalam persoalan tersangka dan terpidana, dan belum memberikan jaminan pemulihan bagi perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan seksual yang kita tahu, dia membutuhkan banyak sekali dukungan karena meskipun katakanlah dia korban. Memang kita tidak menyadari ya bahwa secara kecil pun kalau itu menjadi pelecehan itu sebenarnya banyak ya terjadi pelecehan-pelecehan terhadap perempuan. Jadi masih tinggi ya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Nah, Ya. ini akan menjadi diskusi kita selanjutnya bahwa langkah apa gitu ya yang akan kita lakukan untuk menekan supaya kekerasan terhadap perempuan itu mungkin akan berkurang atau mungkin nanti akan menjadi sesuatu yang tidak lagi
untuk komunitas kita di Aisyah, khususnya Aisyah dan ingin bersharing aja, berbagi cerita dengan ibu-ibu yang tadi kebetulan dengan Nun Sewu dari Komnas Perempuan tadi, Bu Eli ya? Ibu Andi. Devi. Ya, Bu Andi ya. Kalau kita mungkin di Aisyah sama yang di Sukoharjo dan teman-teman mayoritas itu bukan hanya mayoritas dalam menceritakan itu, karena itu ada problem soal kekerasan dalam perkawinan itu dikelirkan dulu lah dengan semua kita gitu, karena
bersifat sosiologikal. Bahwa kita ini bukan hanya pada sisi positivistik hukum semakin kayak dadi gitu. Ini kan ya ini kita aktivis perempuan semua, feminis semua, jadi mesti koreksi. Saya sendiri juga merasa perlu itu untuk introspeksi. Bagaimana sih gerakan dan strategi gerakan kita sebagai aktivis feminis. Saya kira itu saja dari saya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, nanti kita akan diskusikan dengan Ibu Nevi dan Ibu Andi. Kita lanjutkan kepada peserta yang lain. Kami persilahkan bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu peserta yang lain, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Ibu Nevi, Bu Andi, dan Pak Sarli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu memperkenalkan nama. Saya Istiqomah, Sekretaris Hukum HAM Jawa Tengah. Ini kalau saya, ini dari faktor lain itu karena masalah agama atau moral agama secara benar di Indonesia ini belum ada. Belum menggunakan hukum atau moral agama yang benar. Yang seharusnya kalau semua masyarakat itu mampu atau bisa menggunakan hukum agama secara benar, itu tentu saja tindak kekerasan itu akan berkurang atau akan relatif sedikit. Nah, oke, saya rasa itu aja saya menambahkan. Berarti di sini ini tugas dari hukum HAM atau dari pemerintah juga ya. Nah, bagaimana masyarakat itu nanti bisa melaksanakan moral secara baik, secara benar. Oke, baik Ibu Istiqomah. Sudah kami catat Bu bahwa memang secara moral agama itu memang ya harus dilaksanakan dengan benar begitu ya Bu ya. Mungkin nanti juga bisa ditanggapi oleh Pak Ustadz Sarli mengenai hal ini karena terkait dengan moral agama. Oke, baik, terima kasih Ibu Istiqomah. Selanjutnya kami persilakan satu lagi penanya. Silakan Ibu. Iya, makasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu narasumber serta moderator. Agak keras Ibu suaranya. Iya. Mohon maaf. Bapak Ibu narasumber beserta moderator dan Bapak Ibu yang hadir pada sesi. Menarik Pak Ibu ya, saya sudah ada beberapa hal yang saya sempat mencatat dan menggarisbawahi yang terkait dengan tema kita hari ini. Barangkali kalau melihat beberapa kasus-kasus ya, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan, saya kira barangkali kita tidak pernah belum lama ini kita mungkin belum lupa ya mengenai anak di bawah umur ya, anak di bawah umur 15 tahun dalam hal ini membunuh ya tetangganya sendiri juga itu adalah anak
Nah, ini sekarang ini saya sempat nonton tadi bahwa kasusnya sekarang ini sementara dalam proses, tapi anak tersebut juga sementara hamil. Nah, bagaimana dari segi perspektif hukum dalam melihat hal tersebut? Karena ini kasusnya di bawah umur, kemudian membunuh, kemudian dalam kondisi hamil muda, katakanlah seperti itu. Ini mungkin saya tunjukkan kepada Ibu Andi dari Komnas HAM, dan juga mungkin dari Ibu dari SPP Majelis Hukum dan HAM Aisyah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua saya tujukan kepada Pak Ustaz Safri yang terkait dengan masalah perempuan dalam perspektif Islam ya. Tadi kalau tidak salah saya sempat ingat bahwa memang dalam ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ya, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Bahwa itu sudah sangat kita ketahui, Pak. Namun dalam hal ini mungkin untuk kondisi saat ini sebagai pemimpin imam di dalam rumah tangga, ya barangkali kita berpatokan pada ayat tersebut. Tetapi kalau kekinian barangkali dengan majunya peradaban sehingga banyak perempuan-perempuan yang mencari nafkah di luar. Jadi konteks dalam hal misalnya emansipasi atau gender dan sebagainya itu mungkin bukan masalah lagi. Yang jelas mungkin perempuan itu bisa melaksanakan tugasnya. Nah, persoalan kemudian muncul ketika misalnya yang pekerja perempuan ini mencari nafkah, kemudian si suami karena menganggap istri yang mencari nafkah, akhirnya dia tidak memberikan nafkah dalam hal ini nafkah ini ya untuk memenuhi kebutuhan materialnya karena dianggap istrinya tidak menghasilkan. Nah, bagaimana pandangan Islam kemudian terhadap itu? Kemudian yang satu lagi biasanya ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa ketika seorang laki-laki itu lebih banyak mentraktir misalnya teman-teman dibanding dengan memberikan menafkahi keluarganya. Nah, bagaimana Bapak melihat dalam hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi dengan Ibu siapa, Ibu? Mohon maaf, saya Ibu Hasmira Said dari Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua. Ibu Hasnah ya? Hasmira Said. Hasmira Said. Dari Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Tenggara. Ibu Hasmira ya? Iya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah. Oke, baik. Baik, sudah ada 3 penanya. Atau ini hal-hal yang akan boleh ikut Bu Yuli ya? Bu Yuli? Iya. Bu Yuli mau nyanggah atau mau apa nih? Saya mau tanya aja lah, saya jadi peserta aja. Oke, baiklah. Bonus buat Bu Yuli nih jadi 4 nih. Monggo silakan. Iya, terima kasih Bu Misai. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Sali tadi ya tentang nafkah ya. Jadi di Aisyah dan Muhammadiyah itu sudah punya putusan Majelis Tarjih tahun 2015 tentang keluarga sakinah. Salah satunya adalah membahas soal nafkah. Memang kalau misalnya kita lihat ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam surat Luqman juga pendidikan itu dibebankan atau diwajibkan pertama kali kepada bapak. Tetapi saya ingin garis bawahi juga misalnya ar-rijal itu kan tidak harus dimaknai sebagai laki-laki. Bisa juga misalnya dimaknai sebagai seorang yang kuat. Artinya orang yang kuat itu adalah menjadi pemimpin bagi yang lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah konsep nafkah itu kemudian kan juga ada proses perubahan narasi yang baru. Kita tahu di zaman Nabi banyak sekali sahabat perempuan yang mencari nafkah utama bagi keluarganya dan dia menafkahi seluruh uangnya itu untuk kemakmuran atau menghidupi seluruh keluarga. Nah, apa yang disampaikan Ustaz Sari tadi kan terkesan nafkah itu hanya dibebankan kepada suami. Artinya istri tidak perlulah mencari nafkah, kira-kira begitu. Nah, ini saya mohon tanggapan kira-kira gimana dengan fatwa dari Majelis Tarjih kita yang sudah ditampis ketemu tahun 2015 dalam Terima kasih ya Bu Misa ya, sudah dikasih waktu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik. Terima kasih Bu Yuli. Ini terkait dengan nafkah. Ya nanti Pak Ustadz Sari yang akan menyampaikan. Ini yang tadi Ibu Siti Kasyati sama Ibu
sama Ibu Istiqomah ya, yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Beliau menyatakan bahwa Ibu Siti Kasiati ini memang ya harus bersinergi begitu ya, bahwa semua elemen-elemen itu memang harus saling bersinergi, jadi tidak hanya berbagai, artinya harus secara keseluruhan gitu ya. Terus kemudian kekerasan terhadap anak gitu ya, dari segi perspektif hukum juga seperti apa gitu ya. Kemudian artinya harus lebih dijelaskan lagi. Ibu Andi mungkin bisa menjelaskan, silakan Ibu. Baik, yang pertama dari Ibu Siti, saya mau mengucapkan terima kasih, diingatkan pentingnya sebuah gerakan sosial itu terus-menerus mempunyai ruang berefleksi pada strateginya. Betul, saya juga punya pengamatan yang serupa bahwa selama 20 tahun terakhir ini, gerakan, terutama gerakan perempuan ya, banyak sekali, membangun kekuatan itu melalui, advokasi kebijakan sebagai, kalau dibilang tuh ujung tombak utama lah gitu. Jadi apapun masalahnya jawabannya kebijakan gitu. Dan dia dijadikan istilah tadi Ibu, alat rekayasa sosial. Dan memang, hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial gitu. Sayangnya karena tadi saya, lagi berusaha menyiapkan, cara presentasinya ya, tapi kalau seandainya ada kita bikin 4 kuadran, 4 kotak gitu ya Bu. Jadi bayangkan kalau yang paling atas adalah yang, sifatnya personal gitu ya, terus dia ada yang sifatnya, kelompok gitu, terus ada yang perubahannya di tingkat internal tapi juga eksternal gitu. Untuk transformasi atau perubahan sosial yang secara sistemik, dia memang mensyaratkan perubahan di banyak lokasi pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa hanya, satu aspek, misalnya aspek legalitas saja, legalitas formal, tidak mungkin. Dia harus dibarengi dengan aspek-aspek lainnya, termasuk aspek budaya, kultural, persepsi, bahkan di tingkat personal. Dan bagaimana pemahaman keagamaan itu di masyarakat Indonesia setidaknya dia memainkan peran yang sangat besar gitu. Bayangkan orang yang dia tidak pernah mendengarkan seperti tadi paparan dari Pak Sarli misalnya, dan dia akan meyakini bahwa eh, dia keliru kalau dia pergi keluar bahkan pada saat dia paling tertindas. Jadi saya mau menyampaikan begini, saya pernah dalam pemantauan tentang kondisi perempuan yang bekerja sebagai buruh migran di Indonesia. Bayangkan dia mau tidak mau harus sampai ke luar negeri karena suaminya nggak mampu kan mencarikan nafkah itu. Kondisi himpitan itu, himpitan ekonomi itu yang membuat dia pergi ke luar negeri. Nah, berbekal dengan ketulusan untuk menanggung beban keluarga ini, tidak serta-merta disambut juga dengan ketulusan menghargai pengorbanan itu. Oleh suaminya kemudian dibilang bahwa dia bagaimanapun menelantarkan keluarga karena meninggalkan suaminya sendiri tanpa teman pendamping. Dan alasan itu dijadikan alasan untuk mencari istri kedua. Istri kedua ini dan istri pertamanya nggak bisa ngapa-ngapain, terus bahkan dalam pengakuannya ke kami, dia bilang, "Ya Mbak, tapi kan saya juga salah ya, habis saya meninggalkan, suami saya, bertahun gitu, nanti dia sendirian, kasihan, daripada dia, zina, ya sudahlah nggak apa-apa, lebih baik dia kawin lagi aja," gitu kan. Jadi, persepsinya tidak berubah, apalagi kemudian ditekankan bahwa ya tuh, perkawinannya dibolehkan sama Pak Ustadz di kampung gitu ya, jadi nggak bisa ini. Nah, delalanya yang lebih ngeri lagi adalah, suaminya ini kemudian buat saya itu kayak agen PJTKI, kawan-kawan. Jadi istri pertama pergi, istri kedua juga akhirnya dia mintakan untuk pergi ke luar negeri.
istri pertama, kedua pergi ke luar negeri, dia kawin istri ketiga. Nah, saya nggak ngerti juga gimana istri pertama dan istri kedua yang dia pilih itu sama-sama punya persepsi keagamaan yang sejajar. Jadi istri kedua juga merasa bersalah, tidak mampu memberikan pendampingan 24 jam ke suaminya, sehingga istri pertama dan kedua akhirnya menyepakati suaminya bisa mengambil istri ketiga. Jadi kalau kita mau bilang gimana, ya dia membutuhkan kerja bersama itu tadi, sinergitas yang bisa jadi tidak dilaksanakan oleh satu elemen. Tentunya otoritas dari Komnas Perempuan untuk bicara tentang keagamaan dibandingkan dengan Aisyah atau PP Muhammadiyah misalnya, tentunya akan jadi sangat berbeda. Sekalipun di Komnas Perempuan kami punya komisioner-komisioner yang memang ahli di bidang ilmu keagamaan. Nah, Komnas Perempuan ini kan lembaga HAM nasional ya. Dia beda nih dengan Komnas HAM karena tadi ada yang tanya, Komnas HAM, kami satu-satunya kesamaan kami adalah kami berbagi lapangan parkir. Jadi di Latuharari sama-sama 4B gitu. Dianya di Komnas HAM ada di depan, kami ada di bagian lain di sampingnya Komnas HAM. Nah, tapi ini dua organisasi yang terpisah sama sekali. Dan sebagai lembaga HAM, anggota-anggotanya itu harus mencerminkan juga keberagaman yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu di kami ada laki-laki, ada teman-teman yang memang berbasis agama, keahlian dan keterampilannya, tapi juga ada yang di bidang hukum, di praktisi lainnya. Nah, buat saya kategori mayoritas minoritas ini juga sebuah kategori yang sangat sulit, tetapi saya justru ingin menggunakan jaminan di dalam konstitusi, yaitu adanya hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Dan kita mengenali bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan tidak pernah hanya satu dimensi sebagai perbandingan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ada banyak aspek lainnya di dalam kehidupannya yang menjadikan dia akan berbeda pengalamannya satu perempuan dengan perempuan yang lain. Bisa jadi karena afiliasi politiknya, bisa jadi karena agamanya, bisa jadi karena rasnya, etnisnya, bahkan posisi sosial ekonominya pun akan mempengaruhi pengalaman kesehariannya itu. Dan kepada orang-orang yang paling termarginalkan, tidak bisa bersuara, disitulah hak atas afirmasi harus dilakukan. Tentunya rekomendasi untuk melihat bagaimana pengalaman teman-teman yang ada di kelompok yang sekarang dianggap ekstrim itu menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bagi Komnas Perempuan. Kami juga berusaha mencari titik masuknya, Mbak. Nggak gampang juga kan untuk masuk dengan kelompok itu gitu. Jadi bukan cuma masalah kita nggak mau reach out gitu, tapi belum tentu dianggap punya otoritas juga. Apalagi ketika Komnas Perempuan ini kan lembaga negara dan ketika negara dianggap togut kan dia langsung membentengi dirinya untuk berbicara dengan kita gitu. Jadi kita belum bisa reach out juga bukan karena kita tidak mau reach out, bisa jadi juga tidak diterimakan dengan baik. Bahkan mungkin menurut saya Aisyah akan dalam posisi yang jauh lebih fleksibel untuk berteman dengan mereka dan sinergitas ini yang kayaknya perlu kita lakukan bersama-sama. Saya pikir itu yang mau saya tanggapi terutama. Oh, satu lagi kasusnya NF ya, yang hamil itu dan memang kemudian ada informasi bahwa kehamilannya juga merupakan akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah dan juga lingkar terdekatnya. Dan ini memang sebuah hal yang sedang kami periksa. Kawan-kawan kami tidak bisa langsung masuk ke dalam penanganan kasusnya. Pertama karena Komnas Perempuan juga bukan lembaga pendamping, ya, masih berusia anak, dan ini adalah ruang lingkup dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi kami sangat memperhatikan bagaimana pihak kepolisian dan juga media massa memperlakukan kasus ini.
Dan itu juga menjadi keprihatinan karena di banyak kasus yang lain untuk kekerasan terhadap perempuan juga tindakan serupa terjadi. Jadi semoga dalam waktu dekat kami bisa berkoordinasi dengan sekurangnya KPAI, kepolisian dan kawan-kawan media agar situasinya jauh lebih kondusif bagi proses penanganan yang komprehensif untuk NF. Itu dulu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi atas penjelasannya bahwa memang ya semua media artinya bersinergi ya secara keseluruhan untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian saya juga minta kepada Ibu Nevi mungkin ada tambahan untuk penjelasan yang terkait dengan pertanyaan Ibu Siti Kasyati tadi. Mohon silakan Ibu. Terima kasih Mbak Mesia. Ini satu komunitas ini Mbak. Pakai Akil channel sih Mbak Kasyati, jadinya kita nggak bisa baca ternyata Mbak Kasyati dari Jawa Tengah ini. Terima kasih. Pakai nama samaran ini, jadinya kita nggak ini. Luar biasa Mbak Kasyati. Terima kasih Mbak Kasyati dan Ibu dari Jawa Tengah juga, dari juga Sulawesi Tenggara juga luar biasa untuk atensinya hadir di sini memberikan sharing pengalaman. Saya mengucapkan luar biasa. Ini teman-teman Aisyah ini selalu bergerak di wilayah termasuk dari Jateng, kemudian dari Sultra dan lain sebagainya ini bergerak tidak hanya tadi yang dikatakan Bu Kasyati, kemudian Bu Istiqomah dan Bu Asmira terkait dengan hal-hal yang memang tadi Bu Kasyati bilang, saya mengawali tadi ketika kalau orang sudah beragama, luar biasa ya, kalau kita sudah sesuai dengan syariat agama tentu tidak ada kemungkaran di dunia ini. Memang benar Bu, kalau kita sandaran kita memang Al-Quran dan kemudian hadis dan kemudian kalau dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada apa yang harus dilakukannya. Ini yang menjadi perhatian konsen-konsen dari Bapak Ibu semua, kemudian dari para dari Komnas Perempuan, kemudian dari pimpinan pusat Aisyah, dari ini ITB Komunitas Aisyah ITB ini juga memberikan pencerahan tentunya tidak hanya masalah-masalah yang terkait moralitas tapi juga persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama. Memang kalau manusia kemudian sudah konsen menjadi lebih baik semua ini luar biasa Bu. Tapi ini menjadi sebuah kendala karena zaman Rasul pun juga ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan sampai turunnya sebuah khalifah dan lain sebagainya, pemerintahan dan sebagainya. Ini menjadi cerminan kita, refleksi kita, kemudian bahan asbabul nuzul, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan. Kemudian Mbak Kasyati saya apresiasi baik sekali, kemudian kita memberikan bagaimana kemudian peraturan-peraturan yang ada kita tinjau dari banyak segi, baik itu filosofis dalam hal ini kaidah agama, kemudian sosiologis, undang-undang jangan sampai kemudian undang-undang itu berbenturan dengan undang-undang yang lainnya. Kemudian secara sosiologisnya bagaimana peraturan yang ada itu apakah sudah jangan-jangan ini kemudian hanya peraturan saja tidak efektif, juga kita juga perlu kaji mendalam. Aisyah ini juga memiliki peran penting terhadap hal itu. Dan yang tidak kalah pentingnya landasan filosofis inilah yang menjadi bahan pertimbangan kita bagaimana kemudian persoalan-persoalan ini menjadi benteng yang utama. Tentu saja ini sandarannya Al-Quran, kemudian hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga kita tidak boleh menyimpangi dari kaidah yang tertinggi itu. Kita harus berpedoman terhadap hal tersebut, sehingga jangan sampai kemudian kita perlu kemudian menyaring, memfilter, kemudian kita memberikan batasan-batasan yang jelas terkait dengan hal tersebut. Sehingga apa yang menjadi poin nanti, baik itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian dan lain-lain ini menjadi sesuatu yang bisa dijalankan bersama-sama, tidak hanya untuk komunitas salah satu komunitas saja, tapi ini milik semua rakyat Indonesia, terutama kemudian kita juga mengkaji di sisi-sisi agama dari Asia, kemudian kita juga bersharing kepada
Komnas Perempuan kita juga sering diundang, sering juga bekerja sama di Aisyah juga. Kemudian inilah yang menjadi poin penting. Tidak hanya undang-undang berlaku kepada satu pihak, tapi ini harus juga memberikan kontribusi kepada pihak lain. Marilah kita song-song kekerasan, kemudian hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang ini bisa kita minimalisir. Terutama kita menekan bagaimana kemudian kejadian-kejadian itu semakin meningkat. Saat ini tadi sudah dikatakan pandemi ini menimbulkan banyak perceraian. Persoalan yang pertama adalah cikok tadi, pertengkaran yang terus-menerus, kemudian persoalan ekonomi. Ini memang menjadi perhatian serius dari Aisyah juga terkait dengan masalah ini. Kemudian juga ada klinik keluarga sakinah yang telah dibangun oleh Aisyah tadi. Mungkin itu Mbak Misya yang bisa saya sampaikan. Saya apresiasi betul terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di daerah terus memberikan pendampingan yang luar biasa kepada masyarakat, sehingga peran-peran itu memang jelas, nyata, dan konkret yang telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nevi atas penjelasannya. Kemudian kita ke Pak Sarli Amri. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Istiqomah. Kalau secara moral agama belum benar, ya kemudian terkait dengan perempuan dalam perspektif Islam, apakah yang mencari nafkah, kemudian akhirnya karena menjadi wanita karir, kemudian tidak lagi diberi nafkah, terus kemudian laki-laki mungkin lebih traktir teman-teman gitu ya di kantornya daripada nafkah yang diberikan ke rumah. Kemudian dari Ibu Yuli juga ada perubahan-perubahan konsep nafkah gitu. Apakah ini juga menjadi catatan di fatwa Majelis Tarjih? Kami persilakan Pak Sarli untuk memberikan penjelasan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Saya akan merampungkan semua yang dilontarkan kepada saya kaitannya dengan kawamuna, kemudian suami itu lebih sering mentraktir kawannya daripada dia mentraktir keluarganya. Kemudian kaitannya dengan kembali kepada agama atau norma-norma spiritualitas itu menjadi basic rumah tangga itu akan sakinah. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ada perubahan konsep atau narasi tentang nafkah dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, memang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ada banyak ragam interpretasi dari para mufassir yang cenderung kepada tafsir bil ma'thur memang lebih kepada pemaknaan yang sifatnya itu maskulin. Bahwasanya pria atau suami itu adalah secara jasmani, secara fisikly itu lebih kuat. Jadi pemaknaannya lebih literal. Tapi dalam pemaknaan tafsir yang lebih birroi, perspektif pendekatan tafsirnya, kemudian dengan penafsiran yang lebih konteks, memang ini menimbulkan beragam penafsiran yang lebih universal pemaknaannya. Maka ketika diterjemahkan makna dari kata qawamuna itu akhirnya tak hanya bermakna kekuatan, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ya, tapi sebagaimana apa yang sudah kita bahas di awal, makna qawamun itu memang bisa bermakna melindungi, bisa bermakna menjaga, bisa bermakna memprotek, mengcover, bahkan bisa kita artikan sebagai qawamuna itu adalah bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya seorang pria, seorang suami, ya dia itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga perempuan. Ketika sebagai seorang istri, tentu tanggung jawab sebagai seorang suami, dia wajib hukumnya untuk menjaga, melindungi, memprotek sang istrinya. Apa yang harus dipenuhi, dijaga, dilindungi, tak lain tak bukan adalah segala kebutuhannya, baik sifatnya lahir ataupun batin. Kita tahu ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kepuasan, ada kedamaian. Ini adalah kebutuhan batin. Maka kebutuhan batin seorang istri, bagaimanapun nafkah secara batiniah itu harus dipenuhi oleh sang suami. Lebih-lebih lagi itu adalah kebutuhan yang sifatnya lahiriah. Tadi di awal sudah kita sebutkan hadis dari Nabi,
an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih. Kewajiban untuk memberikan nafkah secara lahir, memberikan makan, memberikan pangan, kemudian sandang, yang memberikan pakaian, ini adalah kewajiban dari seorang suami. Ini nafkah yang harus diberikan. Dan istri berhak untuk menuntut akan haknya tersebut. Tentu sekali lagi, untuk memediasi itu semua, ketika antara suami istri pasang pasutri ini tahu kondisi ekonominya, masing-masing tahu bagaimana income per bulannya dan seterusnya, ma'isyahnya pun mereka bukan dalam klaster ekonomi atas, tentu nanti kembali kepada ketersalingan saja, saling melengkapi, saling menutupi, dan saling memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangganya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, memang kalau untuk kaitannya ada beberapa pria atau suami itu lebih gemar untuk mengajak sahabatnya, karibnya, teman kerja kantornya itu untuk makan di luar, itu untuk makan bareng di luar. Tetapi kehangatan bersama keluarga ini intensitasnya kurang. Bagaimana dengan fenomena atau kasuistik seperti ini? Tentu ini adalah sebuah fenomena yang salah, sebuah tindakan yang keliru. Maka kalau seandainya ini kasuistik, maka tidak kita jadikan sebagai kondisi yang universal, kondisi yang kita pukul rata, kita generalisir. Tentu tidak. Maka kaitan dengan hal tersebut, mungkin ada ketidakfahaman seorang suami tersebut. Maka sebisa mungkin, ya, seorang suami harus paham, dia berbagi kasih sayang, ia berbagi perhatian, ia berbagi kesenangan bersama dengan anggota keluarganya. Tentu di rumah ada anak dan istrinya. Kemudian, adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu di antara penyebabnya adalah, tadi sudah disinggung, ya, penanya juga mengatakan, kalau seandainya seluruh rumah tangga, seluruh pasangan suami istri, dia itu paham akan norma-norma agama, pasti keniscayaannya adalah rumah tangganya akan berjalan secara sakinah. Rumah tangganya akan langgeng, rumah tangganya akan berjalan dengan harmoni. Kedamaian pasti ada. Itu memang, artinya agama memang mengajarkan keteduhan. Nah, rumah tangga yang sakinah akan didapatkan, keteduhan dalam rumah tangga, baiti jannati, laksana surga, tentu dengan kepahaman agama yang dipunya, yang dimiliki. Entah dia seorang Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, tentu dengan menghayati ajaran spiritualitas itu, dengan keintiman dia dengan Tuhan, maka dia tidak akan ada kezaliman yang akan ia hadirkan. Tak mungkin dia akan berbuat zalim kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada anggota keluarganya, tentu dia tidak ingin zalim. Ya, tentu anak lapar, istri lapar, kemudian memukul, kekerasan fisik, ini mungkin akan jauh tidak akan terjadi kalau seandainya spiritualitas atau semangat keberagamaan itu dihayati dalam rumah tangga. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang muslim, di Persyarikatan Muhammadiyah, kita punya pedoman keluarga sakinah, di sana lengkap. Ya, kalau kita melihat beberapa literatur referensi bagaimana kesakinahannya Nabi dengan Aisyah, bagaimana kesakinahannya Nabi kepada Khadijah, Maria Al-Qibtiyah, dan yang lainnya, Saudah, Zukhairiyah, dan yang lainnya. Nabi, pernahkah Nabi marah? Kan tidak. Kalau kita lihat bagaimana ketika Nabi dengan Aisyah, Nabi pernah suatu ketika itu marah dengan Aisyah. Nabi panggil Aisyah, istri Nabi, Aisyah ta'al, Aisyah, hai kemari Aisyah. Aisyah nggak datang, Aisyah tak menjawab, Aisyah tak merespon, Aisyah tak menghampiri seruan Nabi, Aisyah diam. Kemudian Aisyah mengatakan, aku takut kepada Nabi, aku tutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Aku tutup mataku. Aku takut sama Nabi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi, Aisyah keliru, Aisyah khilaf, Aisyah salah. Nabi marah saat itu, kesal Nabi kepada sang istri Aisyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi, dengan kondisi wajah Aisyah yang tertutup, dengan menutup wajahnya, apa yang dilakukan Nabi? Nabi peluk Aisyah. Nabi nasihatkan jangan diulang kembali. Adakah di situ kekerasan? Tidak ada.
Adakah di situ kekerasan? Jauh dari kekerasan. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, pembahasan kita KDRT di dalam Islam tidak ada satupun nas, satupun dalil, satupun teks agama baik Quran atau hadis yang mengajarkan kekerasan. Misal saya sebut ada ayat dalam Quran, wallati takhafuna nusuzahunna faizuhunna wahjuruna fil madhaji wadribuhunna. Kaitannya dengan nusus, pembangkangan dalam rumah tangga, ada ketidaktaatan. Ketika marah pun nasihat. Langkah pertama. Langkah kedua, jaga jarak ketika tidur. Kemudian yang ketiga apa? Wadribuhunna, pukullah. Lihat. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana teknik memukulnya? Ini telapak tangan dipegang saja. Jangan diulang lagi ya. Jangan dilakukan lagi ya. Seperti itu, tidak ada memukul wajah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan wala tadribul wajah wala taqabbih. Haram bagi seorang pria, seorang suami memukul wajah istri dan menjelek-jelekan istrinya atau pasangannya. Nah, ini berlaku sama, berlaku ketersalingan. Istri jangan menjelek-jelekan suami, istri jangan memukul suami, istri jangan menciderai suami. Hukumnya berlaku sama. Jadi tidak selamanya suami kepada istri. Ada konsep ketersalingan di sana. Yang terakhir, untuk konsep nafkah, memang sekali lagi kaitannya dengan hak nafkah, kewajiban suami kepada istri. Kalau seandainya seorang istri dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan hati, dia ingin membantu rumah tangganya, boleh, tidak dilarang. Tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan di dalam panduan keluarga sakinah, boleh seorang istri menjadi wanita karir. Dengan profesinya, dia seorang dokter, perempuan. Dia seorang guru, perempuan. Dia seorang dosen, perempuan. Dia seorang arsitek, perempuan. Apapun, silakan. Tetapi dengan kesadaran, dia harus pandai mengelola, memanage waktu yang dia punya. Mana tugas kantor, mana untuk berbagi kepada anggota keluarganya di rumah. Al-umum madrasatul ula, tentu kita harus pahami anak-anak kita akan lebih dekat dengan sang ibunda di rumah. Kita seorang lulusan S1, kita lulusan S2, kita lulusan S3, profesor doktor sekalipun, ketika kita terlalu sibuk di luar, anak-anak kita diasuh oleh babysitter yang hanya lulusan SD, bahkan ada SD yang tidak lulus. Pendidikan tinggi kita mubazir kalau seandainya kita tidak ajarkan kepada anak dan istri kita. Waladun soleh akan lebih hangat kita membersamai ketika waktu itu kita pandai memanage-nya. Mana tugas di luar dan mana tugas domestik kita di rumah kita. Mungkin ini yang dapat saya respon kaitannya dengan nafkah. Nafkah, sekali lagi, kewajiban suami. Kalau istri ingin membantu, istri ingin berbagi peran, ini dipersilahkan. Tetap dengan menjaga kehormatan dan marwah dari sang istri tersebut. Wallahu ta'ala alam, karena sudah asar juga. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya bahwa memang kalau secara moral agama itu sudah benar dilakukan begitu ya. Bahkan mungkin seluruh agama mengajarkan kepada kebaikan. Saya rasa pekerjaan Komnas HAM dan Posbakum ini menjadi lebih ringan begitu ya. Komnas Karena Perempuan. memang dari situlah kita juga belajar. Sudah 2 jam. Komnas Perempuan, Bu. Ibu Andi ada tambahan, Ibu Nevi ada tambahan, silakan. Saya cuma mau bilang Komnas Perempuan, bukan Komnas HAM. Komnas HAM tetangga kami. Lalu Ibu Nevi, ya, Komnas Perempuan, klarifikasi saja. Tadi data-data yang saya sampaikan adalah data-data di tahun 2019. Jadi itu dilansir pada bulan Maret 2020. Tapi dari data itu secara konsisten menunjukkan persoalan yang ada. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwa kondisi semasa pandemi ini dan juga implikasi dari kebijakannya bisa meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan, baik itu di dalam rumahnya maupun di publik, khususnya dalam penggunaan online. Itu saja, tapi sebagai kata terakhir saya juga mau meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sambutan untuk bersinergi saya terima dengan sangat senang hati.
berharap bisa kerjasama lebih lanjut lagi. Panitia punya nomor handphone saya dan juga email saya. Jika dibutuhkan silakan saja gitu ya, dan semoga nanti jaringannya Komnas Perempuan di daerah-daerah juga bisa terkoneksi dengan Aisyah. Terima kasih sekali untuk diskusi yang luar biasa ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Andi untuk penutupnya. Ibu Nevi, ada kata penutup Ibu, silahkan. Baik, terima kasih ibu-ibu semua dari komunitas ITB dan kawan-kawan kita dari Aisyah seluruh Indonesia. Ini ada perwakilan yang bergabung. Terima kasih karena tak henti-henti kita juga menyuarakan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Juga tak kalah pentingnya kita tentang membentuk keluarga sakinah ini. Luar biasa, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, Pak Ustadz Sarli, Ibu Nevi, Ibu Andi. Terima kasih atas pencerahannya hari ini, luar biasa. Kita banyak mendapatkan ilmu. Kemudian baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber dan peserta yang sudah hampir juga 2 jam. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan mencerahkan kehidupan kita untuk di masa-masa pandemi COVID-19. Dan saya kembalikan acara ke Bunda Yuli. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Misai, luar biasa sudah memandu diskusi hari ini dengan sangat baik. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya patut bersyukur hari ini adalah diskusi yang ke-9 dan alhamdulillah pesertanya juga cukup banyak, cukup baik memberikan tanggapan. Selaku Ketua Pusat Studi, saya mengapresiasi semua tanggapan masukan dari Ibu Bapak. Catatan-catatan sudah kami catat juga dan kami juga merangkum semua masukan, input, sekaligus juga kerjasama-kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan di kemudian hari. Pada akhirnya saya ingin menutup diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih luar biasa Ibu Bapak yang sudah bergabung, dosen, kemudian teman-teman Ibu Bapak yang ada di daerah. Memang kita perlu bersepakat bahwa betul sekali kita punya putusan Majelis Tarjih tentang keluarga sakinah. Salah satunya ada membahas tentang monogami sebagai syarat dari keluarga sakinah. Kemudian tiada KDRT, tiada selingkuh juga bagian dari keluarga sakinah. Kemudian tentang pendidikan anak yang dibagi bersama antara suami istri bagian dari keluarga sakinah. Termasuk juga nafkah yang bisa dibagi bersama, tidak melulu menjadi beban kepada salah satu pihak, juga bagian dari keluarga sakinah. Akhirul kalam, Ibu Bapak terima kasih sudah bergabung. Besok hari Sabtu kita masih punya diskusi yang ke-10, temanya tentang nelayan dan petani di masa pandemi. Ada 5 narasumber, salah satunya dari staf khusus Menteri UMKM. Kemudian juga nanti hari Ahad atau hari Minggu kita menutup diskusi yang ke-11 dengan tema kepemimpinan perempuan ulama milenial. Kami berharap Ibu Bapak bisa bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andi, terima kasih Ustaz Sarli, terima kasih Bu Nevi. Tutup dengan hamdalah Mbak. Iya, kita tutup dengan alhamdulillah. Oh ya, saya lupa ini ya doa penutup majelis ya. Ya udah kita tutup majelis ya. Atau Ibu Siti mau bantu tutup doa dengan doa penutup majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Misai sudah memandu diskusi. Terima kasih Mbak Rere, Mbak Dinda yang di balik layar, Mbak Ari. Makasih banyak ya semuanya ya. Sama Bu. Kita Ibu bisa Bapak, foto rekan-rekan bareng? sekalian. Oh, foto dulu saya Bu. bersama pamit. Foto bareng? Iya Bu, foto dulu ya Bu. Diaktifkan dulu Bu videonya.
Ibu Bapak mohon diaktifkan semua videonya. Mbak Rere mohon hitung ya. Kayaknya Bu. Oke, Mbak Rere. Udah? Lembar keduanya sudah. Udah Mbak Rere? Mbak Rerenya udah live kayaknya Bu. Oh sudah ya? Udah Iya. difoto? Oke. Makasih ya semuanya, Mbak Andi, Ustadz Sarli, Bu Misai, Mbak Nevi, makasih banyak ya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sekalian saya pamit, sehat-sehat selalu semuanya, semoga Ya, lancar ibadah amin, puasanya. amin, amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Mbak Rere, recordnya ya sayang. Ya Bu. Ya, udah selesai. Makasih sayang ya. Mudah-mudahan corona segera berlalu. Amin. Amin. Kita dua lagi Mbak Rere ya. Masih dua lagi. Makasih Mbak Rere ya, Mbak Dinda makasih ya. Makasih aku pamit ya. Assalamualaikum. Makasih Bu Misai, makasih. Iya, makasih Bu. This is the place for you to achieve your dreams. The vision of ITB Ahmad Dahlan is to be an excellent college on technology and business field, which competency is based on progressing Islamic values and also has an international reputation. Officially founded on January 1st, 1968, with formally named as Muhammadiyah Bank Academy, ITB Ahmad Dahlan Jakarta keeps developing toward socio-technopreneur university. ITB Ahmad Dahlan has 9 study programs, ranging from diploma, Sharia Finance Master Study, graduates programs such as Technology of Information, System of Information, Visual Design Communication, Architecture, Management, Accounting, Diploma Degree Finance, Banking and also Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Institute of Technology and Business Ahmad Dahlan Jakarta. This campus develops scientific competencies and skill in technology and business to respond to the development of the digital economy era. ITB Ahmad Dahlan Jakarta has 2 faculties, namely the Faculty of Digital Economics and the Faculty of Engineering and Design, and then have 9 departments. Let's join ITB Ahmad Dahlan Jakarta Socio-Technopreneur University. Top! Moreover,
ITB Ahmad Dahlan has good accreditation for its institution, and each study program categorized very well from the National Accreditation Board of Indonesian Higher Education or BANPT. Every program study in ITB Ahmad Dahlan has a complete facilities and infrastructure, such as computer laboratories, mini-bank laboratories, accounting laboratories, picture studios, photo studios, and other facilities and infrastructure. Internationalization becomes the ITB Ahmad Dahlan vision. ITB Ahmad Dahlan has collaboration with various foreign universities. We have made various achievements. The spirit of creativity and innovation of the lecturers and students has resulted in awards at various national and international levels. Students and lecturers continue to collaborate in developing research and community service and preaching and practicing Islamic progressive values. Saya yakin bahwa kesuksesan dan keberhasilan adalah milik semua orang. Di sini kami dibentuk menjadi pribadi yang sukses dan berkarakter. Kami juga dididik menjadi ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Saya merasa beruntung dan bangga bisa kuliah di ITB Ahmad Dahlan. We are ready to create and build civilization. ITB Ahmad Dahlan, Socio-Technopreneur University. This is the place for you to achieve your dreams. The vision of ITB Ahmad Dahlan is to be an excellent college on technology and business field, which competencies based on progressing Islamic values and also has an international reputation. Officially founded on January 1st, 1968, with formally named as Muhammadiyah Bank Academy, ITB Ahmad Dahlan Jakarta keeps developing toward Socio-Technopreneur University. ITB Ahmad Dahlan has 9 study programs, ranging from diploma, Sharia Finance Master Study, graduates programs such as Technology of Information, System of Information, Visual Design Communication, Architecture, Management, Accounting, Diploma Degree Finance, Banking and also Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Institute of Technology and Business Ahmad Dahlan Jakarta. This campus develops scientific competencies and skill in technology and business to respond to the development of the digital economy era. ITB Ahmad Dahlan Jakarta has 2 faculties, namely the Faculty of Digital Economics and the Faculty of Engineering and Design, and then have 9 departments. Let's join ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Socio-Technopreneur University. Top!
Moreover, ITB Ahmad Dahlan has good accreditation for its institution, and each study program categorized very well from the National Accreditation Board of Indonesian Higher Education or BNPT. Every program study in ITB Ahmad Dahlan has a complete facilities and infrastructure, such as computer laboratories, mini-bank laboratories, accounting laboratories, picture studios, photo studios, and other facilities and infrastructure. Internationalization becomes the ITB Ahmad Dahlan vision. ITB Ahmad Dahlan has collaboration with various foreign universities. We have made various achievements. The spirit of creativity and innovation of the lecturers and students has resulted in awards at various national and international levels. Students and lecturers continue to collaborate in developing research and community service and preaching and practicing Islamic progressive values. Saya yakin bahwa kesuksesan dan keberhasilan adalah milik semua orang. Di sini kami dibentuk menjadi pribadi yang sukses dan berkarakter. Kami juga dididik menjadi ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Saya merasa beruntung dan bangga bisa kuliah di ITB Ahmad Dahlan. We are ready to create and build civilization. ITB Ahmad Dahlan, Socio-Technopreneur University.